Ya, teman-teman, hari ini masih di hari libur, teman-teman ya. Ini bagian ke-8 update saham punya teman-teman sendiri ya. Dan saya selalu mengingatkan teman-teman hati-hati. Tadi sudah ada komentar yang sudah mulai mengajak-ngajak untuk mengklik sesuatu ya. Untuk mengklik harga bukan harga, mengklik link-link tertentu ya, teman-teman. Hati-hati ya. Saya mengingatkan lagi bahwa saya tidak ada media sosial manapun selain daripada YouTube. Ingat. Dan saya tidak pernah membalas dalam bentuk apapun kecuali hanya membalas lewat video. Terus semua komentar-komentar sudah saya baca. Kenapa belum dikasih tanda love? Berarti lagi saya pikirkan dulu. Menjawabnya harus pakai data dan fakta, teman-teman ya. Baik, teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk updateannya. Dan ini bukan ajakan jual dan membeli, tapi ini adalah media untuk pembicaraan kita bersama-sama. Di sini kita bertukar pikiran. Teman-teman mungkin sudah menganalisa ya, mungkin analisa saya mungkin bisa berbeda aja dengan teman-teman ya. Tapi apabila ada kesamaan ya silahkan kita ambil sama-sama, dan apabila tidak ada perbedaan ya mari kita berobat jalan aja sama-sama, teman-teman ya. Dan banyak teman-teman itu sudah luar biasa dalam memilih emiten-emitennya, teman-teman ya. Apapun yang terjadi ketika saya bahas itu adalah pendapat saya, teman-teman ya. Bisa berbeda antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Karena apa? Masing-masing kepala punya pemikiran yang berbeda-beda. Ingat itu ya. Dan terima kasih yang telah melakukan subscribe yang terbaru, apalagi yang sudah lama, luar biasa. Dan teman-teman yang baru juga harap dimaklum kalau yang lama udah pada tahu ya, bahwa saya itu tidak pernah membalas komentar teman-teman dalam bentuk tulisan ya. Saya membalas komentar hanya dalam bentuk video. Terus setiap komentar yang sudah dikasih tanda love berarti udah mau saya bahas ya, atau enggak dalam proses pengerjaan. Nah, teman-teman seperti itu ya. Untuk yang baru mungkin ya. Kalau yang udah lama saya ucapkan terima kasih. Apalagi yang dari mulai awal gitu yang meng-subscribe video-video saya ya. Karena tanpa teman-teman video ini tidak akan bermanfaat. Oke? Langsung saja. Ada Andira. Ini tanyakannya mau tambah muatan katanya. Masih di harga 7 rupiah ya. Kita lihat untuk bid dan offernya. Ini masih harga FCA, teman-teman. Kalau Andi mau tambah muatan ya silahkan aja, teman-teman. Karena di sini berdasarkan data saya sudah mulai si bandar lokal ini udah ngambil, ada pembuangan agak banyak, kemarin terakhir ngambil tanggal 31 Oktober, teman-teman ya. Ini mungkin harga terbawahnya di harga berapa nih harga temannya? 6 rupiah ya. Ada lagi terbawahnya, kita cek di sini deh. Yang terbawahnya di harga berapa ya? Coba lihat. Andi harga FCA. Kalau saya sih FCA tidak bertransaksi di FCA ya. Kalau teman-teman silahkan. Sempat ke bawah 3 perak, teman-teman ya. Berarti ini sudah mulai step by step udah mulai ke atas, cuman belum bisa mampu melewati under value-nya. Artinya apa? Artinya teman-teman mungkin bisa tahu sendiri ini belum dapat dikonfirmasi ya bahwa si emiten ini mau ke atas ya. Ya, ini di 50 kan sejak 2019 ya. Kemarin tanggal 3 Mei kan. Ini tragedi Mei kan. Ini tragedi Mei kalau nggak salah ya. Tragedi Mei bukan sih ini. Maret ya, Maret tanggal 2024 Maret. April, Mei, Maret, April, Mei. Tanggal 3. Pokoknya ini ada tragedi tanggal 31 Maret yang membuat semua saham gocapan hampir semuanya FCA. Nah, seperti itu teman-teman. Ini terlihat jelas ini step 1, step 2. Nah, ini lagi dalam proses step 3. Berarti di harga sekarang itu step 3, teman-teman. Hati-hati rawan ke 6 rupiahnya, teman-teman. Kalau ke 6 rupiah berarti dia nggak jadi masalah, dia menutupi PR-nya dulu ya. Nanti mungkin mau bongkaran dari 6 rupiah. Tapi di sini terlihat jelas bahwa si bandar lokal sudah mulai ada isian. Kita lihat siapa yang ngisi. Yang ngisi siapa? Ada si Ode sama si Pede, teman-teman ya yang ngisi. Tapi yang paling banyak si Ode ya. Mudah-mudahan si Ode sih ini bisa menarik ataupun mengumpulkan
barang-barangnya. Coba lihat di 1 Oktober deh udah berapa juta yang dia keluar, yang dia ambil. Baru 83.000 ya, bulan November 83.000, tidak ada yang luar biasa pengambilannya. Tidak yang signifikan teman-teman. Coba lihat deh dari bulan September. Kita netkan MG 200, nggak ada yang signifikan teman-teman, yang pengambilan nggak ada sampai 1 juta gitu. Dan teman-teman kita berhasil pada keluar ini. Kalau teman-teman kalau nambah muatan ya silahkan aja teman-teman. Ini mumpung di harga 7 rupiahnya. Cuma teman-teman harus perhatikan Andi dia posisinya sebagai apa. Coba sebentar ya. Ya, ini kayaknya 1 aja teman-teman. Artinya kalau kriteria 1 aman ya. Kalau kriteria 1 aman artinya cuma harga digocapkan aja. Dan ya betul masuk ke 31 Mei. Artinya tragedi tanggal 31 Mei saya bilangnya ya. Karena semua saham gocapan FCA dan tidak menyangka-nyangka teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini adalah harga terendahnya, pernah sempat di 3 rupiah kan. Dan ini sudah mulai up ya ke harga 7 peraknya. Cuman hati-hati di harga 6 peraknya. Kalau dia bisa menutupi harga 6 peraknya berarti dia lagi bagus, lagi mau menutupi ke 6 peraknya dulu. Karena di sini adalah PR teman-teman ya. Ini adalah PR ya. Dan dari bandar juga sudah mulai ada ngisian ya, kembali tanggal 31 ya. Mudah-mudahan dia ke bawah dulu baru ke atas ya. Mudah-mudahan ini belum ada pengambilan yang signifikan. Foreign cenderung diam, tidak melakukan apa-apa. Baik, Andi seperti itu teman-teman ya. Lanjut, ada BBKP coba lihat ada apa di BPKP. Kita lihat dulu BPKP, Bank KB Bukopin, 1 tahunan dalam posisi agak murah dikit teman-teman ya. Ini agak murah dikit, garis yang saya gariskan sudah tersentuh sama si ekor merah juga. Biarkan dia menutup ke 59 dulu ya, biar dia menutup PR-nya. Dan tanda-tanda ke atas sudah ada di 61-nya sama di 63. 70 adalah yang harus dilewati ya, tanda-tanda ke atas sudah ada. Target saya di 81 saja teman-teman. Cuman sekarang lagi ada pembuangan dulu dari bandar foreign ataupun dari bandar asingnya. Foreign kemarin sempat ngambil cuma pembuangan besar. Terus ini bandar lokasi lumayan teman. Coba cek deh dari tanggal 24 Oktober. 24, coba lihat untuk domestik ada CC, CPYU bagus teman-teman yang ngambilnya. CC, CPYU-nya juga bagus teman-teman ya yang ngambilnya. Walaupun di sini ada terdeteksi ada pembuangan per tanggal 1-nya, tetapi pengambilan lebih banyak kayak teman-teman. Pengambilan lebih banyak XA doang yang keluar, tapi yang nerima EP, MG, YB, AZ ini broker bagus yang nerimanya teman-teman. Walaupun dia si bandarnya ada yang keluar, sebagian bandar keluar, tapi pengambilannya luar biasa, lumayan banyak teman-teman ya. Oke, hati-hati di 55-nya juga ada gap. Tapi kalau dia masih di MA10-nya masih berada di atas candle, artinya dia masih turun teman-teman ya. Maka biarinkan saja dia untuk menemukan jalannya. Kemarin teman-teman ngambil contohnya di 62 itu udah bagus. Nanti kalau mau ngambil lagi untuk average ya nanti tunggu MA10-nya di bawah candle. Ini penurunnya berapa sih kalau di sini? Ke sini berapa persen? Ke harga 5 perak cuma 16%. Ke atasnya 31%, setengahnya ya, 1/2 ya. Nah teman-teman seperti itu mungkin untuk BPKP ya. Ini sempat mana juga kemarin sudah mulai masuk, cuman kemarin ada pembuangan sedikit ya. Biarin aja kalau ada pembuangan seperti itu. Biarkan kita sebagai kita ngikutin aja teman-teman. Kita hanya melihat tanda-tandanya aja mau ke arah mana ya. Jadi saya juga ini kalau dia ke angka 55 aja ya bersyukurlah dia menutupi gapnya dulu teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir. Karena jangan khawatirnya kenapa? Ini foreign dan bandar lokal juga cenderung walaupun dibuang tapi yang nerimanya bukan teman-teman kita yang sengaja gitu ya, sengaja untuk ngambil secara perkiraan ya. Wah, lihat ya di Oktober deh ya. Tuh yang ngambilnya bukan teman-teman kita ya. Ini cenderung broker-broker walaupun dia broker lokal, cuman ini yang suka dipakai sama broker bandar ya, makanya ngambilnya lumayan gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini mudah-mudahan lagi ke bawah dulu, santai aja teman-teman ya. Tadi ternyata ke atas sudah ada ya. Kalau saya pikir ke 54 juga ke 55 santai, bahkan ke angka 52 aja santai aja teman-teman. Karena apa? Ada PR. Kalau dia sudah mengajarkan PR-nya, kemungkinan ke atasnya akan lebih baik lagi teman. Tidak meninggalkan PR ya.
untuk BPKP ini. Oke, seperti itu teman-teman ya. BPKP ya. Jadi harga tertingginya hanya 83 untuk 1 tahunan ya. Untuk 3 tahunan ya ini masih dalam bisa ke 200-an teman-teman ya. Kita cari-cari yang pendek-pendek aja dulu. Nanti kalau udah yang pendeknya udah ditemui, baru kita cari yang panjangnya teman-teman ya. Smart Money udah bagus, cuman sayang banget bandar foreign ataupun lokal lagi jualan, kecuali bandar lokal ada pengambilan, kemarin ada pembongkaran sedikit doang. Oke, BPKB. Lanjut, BDKR, Berdikari Pondasi Perkasa. Teman kita ngambil di 545. Oh, wow, ini area terjun bebas ya. Nah, yang teman-teman yang seperti inilah yang dinamakan ngambil pisau jatuh, teman-teman ya. Kalau ada pembalikan arah bagus, teman-teman. Cuman jangan pernah ngambil spekulasi. Ada kenaikan, pasti ada kenaikan, cuman kita tidak tahu. Ya, lebih baik teman-teman, kalau dari aman sih aman, soalnya ini besok harus udah 41% ya penurunannya. Besok harus ditahan teman-teman ya. Jangan sampai dia lolos lagi, biasanya lebih dari 41% atau enggak 35 biasanya suka kena UMA ya. Nah, supaya tidak kena UMA lagi, mereka harus ditahan dulu, minimal ditahan dulu. Dan apabila tidak ditahan, dia akan kena suspend. Jadi besok mungkin ada penahanan dulu ya. Kalau bandarnya mau gitu ya, kalau bandarnya mau. Nah, kalau tidak mau bagaimana? Ya pasti kena UMA lah gitu ya. Juga harus diperhatikan bahwa sekitar 41% ya. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sesuai dengan hukum kebiasaan ya. Tapi kalau untuk 545 ya ini masih aman teman-teman, masih aman. Kita lihat di sini BPKB ini. BDKR. BDKR untuk 1 tahunan. Ya, sedikit lagi menyentuh ke harga 513, adanya harga ini teman-teman, harga supportnya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa tahan di harga supportnya di 513 ya. Tapi untuk 3 tahunan coba lihat dalam posisi dari harga tertingginya kemarin di harga murah. Tenang aja teman-teman, teman-teman masih punya harga murah. Walaupun di bawah ke bawah juga masih harga di harga murah teman-teman. Untuk 5 tahunan coba lihat. Ya, 5 tahunan juga masih harga murah, 10 tahunan masih di harga murah juga. Artinya ini lagi di harga murahnya teman-teman, cuman belum murah banget. Nah, murah bangetnya akan di angka 345 ya. Tapi tenang aja teman-teman, biasanya kalau yang dilempar seperti ini harus ditahan dulu sebentar. Kalau dia mau penurunan lagi, kita akan lihat besok teman-teman. Besok kenapa lihat besok? Harus ada konfirmasi, soalnya teman-teman harus konfirmasi dia kalau mau diturunin lagi, konfirmasi untuk penurunannya dengan cara dia ditahan sebentar 1 atau 2 hari. Nah, baru dia turunin lagi. Nah, setelah penurunan tidak akan kena UMA. Tapi kalau dia masih diturunin lagi besok, harusnya kena UMA. Harusnya secara hitung-hitungan harusnya kena UMA ya. Jadi hati-hati aja ketika ngambil golok jatuh ya, seperti hati-hati aja. Nanti kalau contohnya teman-teman ini ketinggalan di sini, diturunkan ke bawah lagi ya. Soalnya ini si bandar foreign ataupun lokal masih dalam pembuangan. Walaupun kemarin ada spekulasi beli daripada Smart Money, tapi Smart Money ternyata dia hampir jualan juga gitu ya. Nah, kita akan lihat dari tanggal berapa nih pembuangannya. Nah, lihat tanggal 1 aja dulu deh. Teman kita pada lempar XL, YP, DH, PD bagus ya. Berarti yang nerima SH, CP, MG ini broker bagus diterima yang nerima. Kita cek 2 harinya dari tanggal ini Oktober. Waduh, salah. Saya ulangi lagi. November tanggal 1. Nah, nih MG, YB, EP yang ngejual. Tadi kan beli ya. MG, YB yang ngejual, berarti bandar lokal yang ngejual, dan besar lumayan teman. Besar ini ngejual teman-teman deh. Tuh. Ini besar ngejualnya. Nah, yang nerima siapa? CP, XL, SH. Nah, sebagian besar adalah yang nerima adalah teman-teman kita. CP, SH mungkin itu bagian daripada mereka juga gitu ya. Cuman ada yang besar yang nerima, artinya si bandar sudah memberikan barangnya kepada teman-teman kita sebagian, tapi yang ambil CP sama SH sih lumayan teman-teman ya. Nah, terus bagaimananya kita tunggu konfirmasi besok teman-teman. Untuk konfirmasi kalau dia melanjutkan penurunan
berarti dia mengindahkan perintah bursa dari penurunan sekitar 35% agar tidak kena UMA. Tapi kalau brokernya atau market makernya dia sesuai aturan, nah, dia biasanya ditahan dulu 1 atau 2 hari ya. Nah setelah itu kita lihat nih apa ada isian atau tidak. Kalau ada isian berarti dia mau sideways di area sini aja. Tenang aja teman-teman, kalau udah terjun bebas seperti ini biasanya kenaikan juga ada kenaikan lah biasanya kalau nangkap pisau seperti ini, nangkap candle seperti itu. Soalnya dari 1 tahunan juga sedikit lagi harga murah nih ke 513 nya teman-teman ya. Nah kita akan cek di sini ada apa. Nah di sini ternyata sideways-nya panjang banget teman-teman nih. Sideways-nya panjang teman, bagus nih sideways-nya. Sini cenderung rapih teman nih. Ini cenderung rapih teman-teman, rapih semuanya, rapih tuh. Keren banget. Ini kenaikannya rapih teman, bagus. Kenaikan dari 200 ya udah bagus banget, tidak meninggalkan gap ya. Ya, tidak meninggalkan gap. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman, nih lihat perlihatkan ini transaksi bulan Mei ya. Bulan Mei itu terlihat ketika dia naik itu ya ada akumulasinya teman-teman dari bandar lokal ataupun foreign. Jadi cenderung mereka melakukan aksi sama-sama ya. Nah, teman-teman, saya mengingatkan kembali apabila teman-teman melakukan pembelian dengan cara ngambil resiko yang seperti ini, betul berdasarkan pengalaman ataupun apapun yang lain gitu ya, alasannya kadang-kadang ada pantulan, betul. Cuman teman-teman punya nggak rencana ketika dia lolos, contohnya wah ini pasti mantul nih gitu kan, contoh. Tapi kalau tidak mantul, rencana teman-teman bagaimana? Nah contohnya kalau saya oke, saya ngambil di sini, saya ngambil sekitar 50% atau enggak 30% gitu dari dana portofolio saya. Nanti apabila dia turun lagi ke bawah, mungkin bisa ke angka berapa nih, 513 ya. Nanti saya average di situ dengan catatan. Nah kalau saya segitu teman-teman, dengan catatan saya akan ngambil setelah MA10 sudah mulai di bawah candle untuk average apabila ada penurunan yang sangat signifikan gitu kan. Nah makanya besok saya akan menunggu bagaimana foreign ataupun bandar lokal untuk ngambil lagi ya, seperti itu teman-teman ya. Nah ini juga kalau ke 113 cuman berapa sih penurunannya, sedikit kali ya, 513 ya, cuma 3%, artinya santai. Kalau penurunan sampai 3%, 5%, kalau swing ya santai teman-teman, nggak usah mikirin. Malahan saya itu kalau swing minus 10% aja masih santai. Toh saya juga udah ngambil di bawah. Nah seperti teman-teman boleh gini nih, teman-teman kan istilahnya gini, ini kan ngambil besok jatuh, ini udah murah ini kok, paling turun ke 517 atau enggak 513 gitu kan, paling turun 5-10% juga nggak jadi masalah. Nah kecuali teman-teman punya rencana seperti toh nanti juga saya ke depannya apabila sampai ke bawah lagi, contoh sampai ke angka 341, contoh ya, contoh jangan ke sampai 341 nih, contoh sampai 341 saya akan average di situ ketika si MA10 mulai di bawah candle lagi. Jadi sini cenderung mau santai aja lah di sini gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Karena semua orang juga tidak nyangka ini ternyata pembalikan arahnya sangat cepat, 1, 2, 3, 4, 5, pas dead cross langsung bes ke bawah ya. Artinya biasanya kalau kenaikan penurunannya tajam seperti ini suka ada kenaikan juga yang tajam ya. Mudah-mudahan rencana dan pemikiran teman-teman sama mungkin ya untuk seperti itu. Makanya nanti teman-teman walaupun istilahnya udah ngambil, udah terlanjur ngambil, tapi teman-teman harus punya rencana lain. Setiap keputusan teman-teman harus ada planning A, planning B, planning C. Contoh, ini kalau mantul 10% saya mau ambil, tapi kalau nggak mantul ke bawah saya akan average harga sekian. Terus kalau mantul, contohnya saya akan ngambil nanti pas mendekati MA10-nya udah mulai mendekati candle, baru saya akan take profit. Nah, seperti atau nanti ajalah saya mah beberapa tahun kemudian kan di sini ada gap, contoh di sini ada gap nih ya. Saya akan ngambil di sini aja lah gitu kan. Yang penting istilahnya walaupun penurunan paling sampai berapa sih, katanya 300 contoh gitu, jangan lepas di situ, tapi kenaikannya lumayan. Nah ini bagus untuk apa namanya, untuk teman-teman untuk swing bagus teman-teman. Cuman ya pengambilannya aja, kalau saya nanti mungkin ketika jatuh seperti ini saya akan menunggu pantulannya aja dulu teman-teman ya.
Si MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Baru saya akan mulai ngambil sedikit-sedikit dengan manajemen. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman, makanya teman-teman mulai sekarang ketika ngambil itu harus punya keputusan. Dan keputusannya apa, rencananya apa. Kalau naik di take profit berapa, kalau turun mau di average di harga berapa. Nah, sebetulnya teman-teman ya, mungkin membantu teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, untuk Atla teman-teman, ini Atla W. Nah, untuk Atlanya teman-teman sudah dibahas ya. Coba teman-teman di minggu ini kok dibahas kok. Tanggal berapa nih? Nih, tanggal 2. Tanggal 2 kan hari Sabtu ya. Nah, ini bagian ketiga ya. Tanggal 2 bagian ketiga sudah dibahas karena transaksi masih di tanggal 1 bulan 1 ya. Oke, untuk Atla udah terjawab ya. Adanya di video tanggal 2 bulan 3 tanggal 2 bulan November di bagian 3 ya. Lanjut kita ke Atla W-nya. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa sebenarnya bukan saya tidak mau ngebahas soal waran ya. Teman-teman tahu sendiri waran itu memang kalau sudah untung bisa ribuan persen gitu ya. Cuman teman-teman harus hati-hati ketika nyangkut di Atla, lebih baik teman-teman sudah keluar aja. Jangan memaksakan diri, dan teman-teman juga harus tahu kapan berakhirnya. Ini untuk waran itu ya. Usahakan 6 bulan atau 3 bulan sebelum hari H-nya untuk berakhirnya teman-teman sudah keluar, atau enggak 6 bulan lah, 6 bulan sebelum hari H teman-teman sudah keluar, jangan masuk lagi. Dan berlaku untuk semua waran seperti itu ya. Karena mau nggak mau kalau nyangkut dan sampai hari batas akhirnya teman-teman ya, kalau tidak bisa keluar, kalau belum dicairkan itu kan harus dicairkan gitu kan intinya. Nanti harga warannya berapa plus harga sekarang. Harga contohnya 2 rupiah aja. Contohnya ini Atla itu warannya berapa gitu ya. Nanti plus 2 rupiah berapa lot yang dipesan sama teman ya harus dibeli kalau mau duit teman-teman yang di 2 rupiahnya selamat gitu kan. Kalau 3 ya sudah terus aja menggantung gitu ya. Oke, teman-teman, untuk Atla W-nya sudah ada isian teman-teman dari bandar lokalnya tanggal 30, ada pembuangan dikit dan kemarin terakhir ngambil lagi ya. Ya mungkin ini Atla W-nya kemarin udah, oh ya. Ini targetnya 5 perak teman-teman. Di sini ada kepala merah ya di sini ya. Di sini juga ada kepala merah cuma udah ketutup. Jadi ini targetnya cuma 5 perak aja teman-teman ya. Harga 5 perak mudah-mudahan bisa ke situ ya, tapi saya cenderung sebenarnya tidak membahas untuk waran ya, karena saya belum mencicipi waran ya. Pada teman-teman juga tahu sendiri waran itu luar biasa keuntungannya, cuma ada batas waktu aja teman-teman ya. Yang tidak sukanya itu karena batas waktu aja ya. Ada RO coba ngambil cuman 4 juta aja, lumayan 39.000 jadi 1 rupiah nih. Jadi dia kalau menghajar di angka 2 rupiah ya bisa aja teman gitu ya, udah untung udah gede banget ini. Coba deh dia bisa menghajar nggak? Coba sebentar ya, tunggu sebentar. Dia kalau beli kan 1 rupiah dihajar di ini naik aja, kedua ketiga aja naik, hajar aja udah untung berapa ribu, 100% untungnya juga. 1 tik aja 100%, 200%, 2 tik 300%, makanya sampai 1000% juga bisa ini teman-teman. Makanya banyak yang tertarik untuk spekulasi di saham yang waran ya. Lanjut, sama juga ini Inetnya Inet W ya. Kalau Inet W-nya belum dibahas ya, nanti deh kita bahas ya untuk Inetnya ya. Ini untuk warannya aja, yang nanyain cuma warannya aja. Oh, ini bukan Inet waran. Inet W. Nah, Inet W nih. Inet W bagaimana Inet W? Inet W sekarang berapa? 4 rupiah ya? 4 perak ya? 4 rupiah sekarang bandar lagi posisinya ngebuang teman-teman. Dia lagi ngebuang, posisi bandarnya lagi ngebuang. Lumayan juga sih dia ngebuang, hampir habis gitu buangannya ya. Maka tunggu aja konfirmasinya teman-teman, soalnya udah mulai ke bawah lagi. Yang mudah-mudahan bisa di up lagi gitu ya. Yang dari Mas siapa di sini? Tapi kalau masih di 3 sampai 4 rupiah mah ya, kalau mau hajar kiri ya tinggal hajar kiri langsung keluar. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 1 ya. Ada kakak CC sama EP lumayan teman-teman nih, kalau kakak sama CC masuk walaupun di sini terlihat ada pembuangan, tapi yang dari mana kakak CC sama EP itu kadang-kadang lumayan teman-teman. Udah mulai pada ngambil juga. Targetnya ini masih di
19 perak ya. Tapi ini kalau tidak nyampe sini karena saya waran, jadi harap hati-hati aja teman-teman ya. Jangan-jangan sampai ke 19 perak kagak mau. Makanya kalau sudah nyampe 19 udah jual aja, jangan masuk lagi. Sekali aja cukup lah kalau waran ya. Karena apa? Ya saya bilang tadi itu ada ada batas waktunya ya. Ya, target saya segitu. Sampai sekarang Banar lagi jualan dua, tapi yang nerima si kakak sama si Epe lumayan teman-teman ya. Kadang-kadang suka di up. Ini juga lagi berjejer di antara 45 45 45 ya. 45 45 6 65 65 7 ya, seperti itu nih, lihat ya. 12 3 23 23 4 gitu kan. Nanti turun lagi 32 ya, 34 nanti 56 seperti itulah. Mungkin perjalanannya seperti itu untuk waran ya, karena naik satu tab udah 100% gitu ya. Oke, lanjut. Kita ada Acrowe juga. Gimana teman-teman ya? Kalau teman-teman suka sih nggak jadi masalah ya. Tapi saya cenderung sih tidak suka untuk Acrowe masih dalam pembuangan bandar lokal teman-teman. Jadi hati-hati aja. Ini ada sini untuk 11 peraknya ya. Ada si kepala merah. Kalau enggak di angka sini teman-teman nih. Ada si kepala merah juga sama. Ya, di angka 7 perak ya. Ya mudah-mudahan bisa angka 7 perak. Cuman hati-hati aja di angka 4 peraknya dia sudah mulai ada tanda-tanda mau ke bawah. Ini juga emas 10-nya mulai di atas, artinya mau ke bawah, tapi syukur-syukur sih dia di up lagi ya. Teman sekarang lagi dibuang sama bandar. Lihat teman-teman, lihat pembuangannya sangat signifikan dan terlihat jelas di sini juga sangat signifikan. Jadi ini berdasarkan bandar aja teman. Kalau bandarnya mau ngebuang ya pasti ngebuang gitu kan. Di sini disinyalir bandarnya kalau nggak si GR ya si SQ ya. Ini yang paling banyak kan. Tapi yang XL tidak terdeteksi sebagai bandar biasa teman-teman. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya XL juga dideteksi sebagai bandar ya. Kecuali kalau pembuangannya mungkin sebagian ada juga yang pakai bandar XL, cuman jarang lah karena XL kadang-kadang suka agak telat-telat begitu teman-teman ya. Ya cocoknya kalau broker XL itu untuk swing gitu ya. Cuman sekarang katanya sudah mulai cepat teman. Saya pernah coba transaksi scalping di XL, cepat juga teman-teman, lumayan ya. Untuk transaksi mungkin ya karena kemarin itu internet saya kurang baik aja, jadi suka agak nge-lag dikit ya, 1 detik atau 2 detik gitu ya. 1 detik atau 2 detik dia agak nge-lag, cuman untuk keseluruhan mungkin bagus lah XL juga ya, untuk scalping juga ya. Nah seperti itu teman-teman untuk Acrowe sekarang lagi dibuang dulu sama bandar. Mudah-mudahan di angka berapa nih, 5 rupiahnya ada pengambilan lagi dari bandar, karena kalau udah ngambil lumayan 1 detik juga lumayan ini ya untungnya ya. Nah, karena mungkin pada tertarik dengan keuntungan yang luar biasa, maka teman-teman banyak yang spekulasi di waran ini. Cuma saran saya lebih baik teman-teman usahakan ketika sudah cuan udah keluar aja dari waran, nanti mungkin cari lagi waran-waran yang lain ya. Itu saran saya. Dan bagi teman-teman pemula lebih baik teman-teman kalau mau belajar di waran, korbankan dana aja untuk korban waran gitu ya. Karena saran saya 6 bulan sebelum deadline-nya ya udah langsung keluar aja, mau untung mau rugi keluar aja ya. 6 bulan sebelum, jangan sampai nunggu ya siapa tahu udah, nggak usah siapa tahu. Yang penting teman-teman diselamatkan duit teman-teman daripada nyangkut di waran yang harus dibeli, kalau nggak tebus ya akan bergantung duitnya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman ketika kita sambung lagi ya ke emiten berikutnya ya. Nanti saya watchlist dulu. Oke, ciao ya.